Setelah hadir dalam KTT G7 di Jerman, Presiden memastikan akan langsung bertolak ke Kiev dan Moskow. Presiden akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain membahas kemungkinan kedua negara membuka ruang dialog dan menghentikan perang yang sudah terjadi dalam 4 bulan terakhir, Presiden juga akan membahas mengenai rantai pasokan pangan dunia yang selama ini terhambat. Mampukah misi ini berbuah manis? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Dino Patijalal, Ketua The Foreign Policy Community of Indonesia yang langsung bergabung bersama kami di New York, Amerika Serikat. Selamat pagi Pak Dino. Selamat pagi Mas Aryo, apa Mohon kabar? kabar baik, mohon maaf kami harus mengganggu waktu liburan Bapak di Amerika Pak. Dengan senang hati untuk Mas Aryo ini. Thank you Pak Dino. Pak Dino, kalau saya tadi berbincang dengan staf ahli atau tenaga ahli dari KSP, rasa-rasanya talking points antara Presiden dengan Presiden Ukraina maupun dengan Presiden Putin belum terlalu menggambarkan sesuatu yang konkret. Menurut pandangan Pak Dino seperti apa? Saya juga tadi mendengarkan dan yang penting mungkin kita jangan kehilangan perspektif ya. Dalam arti begini, tadi semua panel bicara kita harus bisa mendamaikan kedua pihak harus diminta untuk menghentikan konfrontasi dan lain sebagainya. Agar jelas sekali, perang ini hanya akan selesai kalau Presiden Putin Rusia memutuskan untuk menghentikan aksi militernya. Karena ini bukan Zelensky nyerang Rusia, ya. Ini bukan rakyat pasukan Ukraina yang masuk ke wilayah Rusia, ya. Yang meninggal, yang dibunuh, yang dilanggar hak asasinya adalah rakyat Rusia. Jadi Presiden Jokowi nanti pesan kepada Presiden Putinnya yang kuncinya, ya, bukan kepada Zelensky. Karena Zelensky udah jelas mau damai. Dia mau agar perang berakhir, dia mau agar tidak dibom lagi wilayahnya. Nah, yang melakukan ini harusnya siapa? Adalah Putin yang menghentikan. Jadi yang paling penting adalah pesan kepada Presiden Putin dari Presiden Jokowi. Oke, menurut pandangan Pak Dino, apa saja risalah penting atau talking points penting yang harus disampaikan Presiden Jokowi kepada Presiden Vladimir Putin untuk benar-benar bisa menghentikan serangannya ke Ukraina? Pertama, tadi kan banyak dibilang mengenai berani gitu ya, dan memang saya tahu bahwa kalau dalam konteks dalam negeri istilah berani itu laku sekali gitu ya. Tapi yang paling penting adalah Presiden Jokowi harus menyampaikan kepada Presiden Putin bahwa langkah Anda ini benar-benar menyusahkan bukan hanya Ukraina apalagi Eropa, tapi kita juga, rakyat Indonesia juga, ekonomi Indonesia juga, dari segi harga pangan dan energi yang juga nanti akan naik. Jadi Anda harus menghentikan ini, apalagi Rusia adalah strategic partner Indonesia. Dan kemudian juga kalau bisa Presiden mencapai suatu kesepakatan dari Putin untuk mau bertemu langsung dengan Presiden Zelensky, itu terobosan yang sangat luar biasa. Karena itu yang sampai sekarang masih tidak terjadi. Ada perundingan pada level working level ya, pada level staff yang dimediasi oleh Turki, dan itu tidak kemana-mana. Yang dikirim juga bukan pejabat tinggi gitu ya. Tapi kalau Presiden Putin sudah ketemu dengan Presiden Zelensky secara langsung, bisa di negara ketiga ya. Apalagi kalau bisa terjadi di Indonesia, itu suatu hal yang luar biasa sekali. Apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi agar perundingan ataupun upaya untuk menjadi jembatan perdamaian antara Ukraina dan Rusia ini tidak berakhir seperti gagasan yang dilakukan oleh Sekjen PBB maupun Presiden Turki sendiri, Pak Dino? Yang pertama kita harus datang dengan goodwill ya, dan saya yakin Rusia dan Ukraina yakin itu. Jadi kita bukan negara Barat, bukan NATO ya, kita Indonesia, kepala G20, anggota non-blok, ketua ASEAN. Jadi kita punya goodwill dan kredibilitas ya. Nah, kedua, Presiden harus bicara belak-belakan ya. Jadi jangan lagi dalam waktu sebelum-sebelumnya bicara yang umum dan abstrak gitu ya, perang harus diakhiri dan lain sebagainya. Kalau dalam level diplomasi sebagai juru perdamaian, beliau harus benar-benar sangat detail, sangat belak-belakan, sangat tegas, baik dengan Putin maupun Zelensky. Ya, jadi jangan berbasa-basi lagi gini ya, karena waktu pertemuan itu hanya 2 jam mungkin ya, dan dalam 2 jam itu beliau harus benar-benar tahu apa yang harus dicapai ya, dan bicara dengan sangat efektif dan persuasif. Jadi ini benar-benar momen terpenting dalam politik luar negeri Jokowi yang yang mudah-mudahan bisa membuahkan hasil. Artinya sebenarnya pembicaraan ini harusnya dimulai pada saat tingkat senior official meeting, katakanlah antar Menlu dari Indonesia maupun dengan Rusia sudah ada pembicaraan lebih awal, sehingga ketika nanti Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Putin, tinggal finalisasi saja seperti itu Pak Dino?
Ya, sebenarnya memang benar ya, perlu ada persiapan. Jadi, persiapan yang matang, Putin maunya apa, Zelensky maunya apa, dan ada garapan dari working level ya. Saya tidak tahu apa ini sudah terjadi atau enggak, dan saya tidak tahu apakah sudah ada komunikasi dengan Sekjen PBB. Saya dengar sudah ada upaya untuk itu, dan dengan pihak-pihak lain ya, termasuk Biden dan Presiden Dewan Uni Eropa Ursula von der Leyen. Tapi yang jelas kalau kita mau bermain dalam proses perdamaian ini, kita harus menjadi bagian dari dinamika. Jadi tidak hanya sekali datang, kemudian setelah itu kita ngurus masalah lain dan ini terbengkalai. Jadi kalau memang serius, kita harus bermain di lini di mana setiap hari kita harus menelpon ini dan itu, menanyakan apa perkembangan ini dan itu, koordinasi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar diplomasi perdamaian yang konsisten dan sustainable. Baik, Pak Dino, kalau kita melihat situasi geopolitik saat ini di mana Presiden Putin mungkin juga harus punya trust kepada Amerika, kepada Uni Eropa, sementara di sisi lain Amerika terus memasok senjatanya ke Ukraina, begitu pula dengan anggota-anggota Uni Eropa. Di saat seperti ini apakah masih memungkinkan Presiden Putin mendapatkan trust dari mitra-mitranya, katakanlah seperti itu dari Amerika maupun dari Uni Eropa, supaya perdamaian ini benar-benar bisa diwujudkan? Teras sudah hancur, Aryo, hancur lebur. Sekarang ini konfrontasi pertikaian antara Barat dengan Rusia sudah kristal, ya sudah solid, dan ini akan menjadi fitur hubungan internasional. Jadi Indonesia harus bijak, kita jangan menjadi bagian dari konfrontasi yang struktural ini, tapi juga kita harus mencari jalan untuk meminimalisir dampak-dampak buruknya ya. Salah satu hal misalnya, sekarang kita masih khawatir apakah Putin akan menggunakan senjata nuklir taktis. Ya, sampai sekarang ini setiap kali Rusia diminta jaminan mereka tidak akan menggunakan senjata nuklir taktis ya di Ukraina, mereka masih tidak bilang tidak. Ya, jadi orang masih bingung ini apa maunya gitu ya. Dan orang kan banyak yang surprise waktu Rusia masuk ke Ukraina, orang bilang nggak mungkin, tapi ternyata terjadi. Nah sekarang mengenai nuklir ini, misalnya Presiden Jokowi bisa mendapatkan komitmen dari Presiden Putin, jangan khawatir, kita tidak akan gunakan secara nuklir taktis. Itu dampak psikologisnya akan luar biasa. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan Indonesia di luar menjadi mediator dari proses perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Baik, artinya memang sangat penting sekali talking point, poin-poin penting apa saja yang harus di-underline, harus digarisbawahi oleh Presiden Jokowi agar tidak misleading pertemuannya dianggap mungkin menjadi berpihak kepada salah satu negara, seperti itu Pak Dino ya? Oh, setuju sekali ya. Akan fatal sekali kalau nanti ada ucapan pemerintah Indonesia yang dianggap kita memberikan legitimasi terhadap invasi Rusia. Apalagi kita menjadi co-sponsor dari resolusi PBB yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina itu ya. Tapi yang penting Presiden harus bicara belak-belakan dan detail, dan jangan bicara semua hal, tapi hal-hal yang realistis dapat mendapat penegasan dari Presiden Putin. Misalnya salah satunya Presiden Zelensky kan bilang, oke, kita mau berunding, tapi hasilnya jangan sampai ada wilayah kita yang nanti dianeksasi oleh Rusia gitu ya. Nah kita cari aja apa maunya Presiden Zelensky. Nah itu nanti yang disampaikan kepada Presiden Putin. Dan setelah itu kita ini didiskusikan dengan Zelensky lagi, dengan Uni Eropa dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya beliau bisa mendapatkan konfirmasi penegasan yang mungkin bisa mengurangi gap dari komunikasi antara Rusia dan Ukraina dan Rusia dan Barat. Baik Pak Dino, kita akan lanjutkan lagi usai pariwara dialog kita untuk membahas tentang rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.